Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwah fillah rahimakumullah, alhamdulillah sebentar lagi kita akan berada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Mari bersama-sama kita maksimalkan diri untuk melakukan berbagai amal soleh. Kemudian jangan lupa juga kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan, kesehatan dan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah rahimakumullah. Banyak orang ketika bulan suci Ramadan datang itu senantiasa tidak memaksimalkan kesempatannya dengan melakukan berbagai amal soleh. Malah orang tersebut menyanyiakan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bentuk penyanyiannya adalah seakan-akan bulan Ramadan itu sama dengan bulan selain Ramadan, sehingga dirinya malas untuk melakukan berbagai amal soleh seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, sedekah dan sebagainya. Kenapa ini terjadi? Ya, tidak lain dan tidak bukan, ini terjadi disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, orang tersebut belum memahami atau mengenal daripada keutamaan dan keistimewaan Ramadan. Yang kedua, orang tersebut ketika Ramadan hendak datang, dirinya tidak mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Ya, bentuk persiapan diri itu ya senantiasa membiasakan untuk melakukan amal soleh, ya seperti sholat malam, memperbanyak membaca Al-Quran dan sebagainya. Maka teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai apa keutamaan atau keistimewaan Ramadan. Yang pertama, ikhwah fillah rahimakumullah, keutamaan Ramadan adalah bahwasannya Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya dilipat gandakan pahala, ya, tanpa ada batasnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'ati di'fin. Jadi setiap amal anak Adam itu senantiasa dilipat gandakan dari 10 sampai dengan 700 kali lipat. Kalau Allah azza wa jalla illa saum, ya. Kemudian Allah berfirman, kecuali saum, ya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Karena sungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Ya, karena puasa itu merupakan ibadah yang sifatnya sir, tersembunyi. Tidak ada yang tahu selain dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena gini, boleh jadi ya kita bersama keluarga kan sahur bersama nih ya, makan sahur bersama, tapi kan tidak ada yang tahu sampai siang, sampai sore apakah kita tetap berpuasa. Terkadang banyak orang ketika melakukan sahur bersama tetapi di siang harinya diam-diam berbuka gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga inilah keutamaan puasa ya. Puasa merupakan ibadah sir, ibadah yang sifatnya tersembunyi, yang tahu hanyalah subjek ya, atau orang yang berpuasa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya puasa itu untuk Allah dan Allah yang akan membalasnya? Ya karena seseorang itu rela untuk meredam, untuk menahan gejolak syahwatnya, kemudian rela juga meninggalkan makan, minum dan yang lainnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, inilah puasa luar biasa. Pahalanya unlimited, ya tidak terbatas. Maka yang lebih luar biasanya ketika kita dalam keadaan puasa yang tadi disebutkan bahwasanya pahalanya unlimited, tidak terbatas. Kemudian ditambah dengan melakukan berbagai amal soleh seperti membaca Al-Quran, sedekah dan sebagainya, maka sudah tentu pahalanya sangat tidak terbatas. Inilah keutamaan yang pertama, bahwasannya dalam bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya ada pahala yang tidak terbatas. Yang kedua,
Ramadan adalah bulan magfirah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa saum atau berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lampau. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melakukan atau mengerjakan qiyam Ramadan atau tarawih karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan yang kedua, yaitu Ramadan adalah bulan maghfirah. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan ketaatan atau bulan keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, "Futihat abwabul jannah," atau dalam hadis yang lain, "Futihat abwabus sama." Dibukalah pintu-pintu surga. Wa guliqat abwabu jahannam, dan dikuncilah, ditutuplah pintu neraka jahanam. Wa sulsilatis syayatin, dan kemudian dibelenggulah, diikatlah setan-setan. Nah, maksud dari hadis Nabi SAW ini bahwasannya ketika Ramadan datang, maka setiap kita punya potensi untuk melakukan berbagai amal soleh. Ya, karena dalam Ramadan itu sifatnya semangat itu akan terjaga, mudah terjaga. Contohnya sholat malam. Di luar Ramadan kita mungkin cukup sulit untuk melaksanakan sholat malam. Tapi dalam Ramadan kita akan mudah untuk mengerjakan sholat malam, ya, karena dikerjakan secara berjamaah, ya, yang disebut dengan tarawih itu. Yang kedua, membaca Al-Quran. Kita mungkin di hari-hari biasa semangatnya cukup kurang gitu ya, tapi ketika Ramadan datang maka akan banyak halakoh Quran, ya, akan banyak kelompok-kelompok yang sifatnya tadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran, membaca bersama-sama dan sebagainya. Maka kita akan mudah untuk melakukan berbagai amal soleh. Kemudian juga ketika Ramadan datang, kita juga punya potensi untuk menjauhi berbagai dosa dan maksiat yang dapat mengantarkan kita kepada jurang api neraka itu. Ya, karena ketika kita dalam kondisi puasa, maka kita akan terjaga untuk melakukan maksiat. Yang ya minimal gitulah, minimal ada rasa takut untuk melakukan dosa, ya, atau melakukan maksiat itu. Minimal takut puasanya batal dan sebagainya, seperti itu. Maka inilah di antara 3 keutamaan Ramadan. Belum lagi disebutkan dalam Al-Quran bahwasannya Ramadan adalah bulan yang mustajab, ya, mustajab, waktu mustajab untuk berdoa. Maka perbanyaklah berdoa di bulan Ramadan. Allah berfirman, yang ayat ini disandingkan dengan beberapa ayat yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil 'allahum yarshudun. Jadi kata Allah, ketika hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka katakanlah, sesungguhnya diriku amat dekat. Aku akan mengampuni permohonan atau doa orang-orang yang senantiasa berdoa kepadaku. Maka hendaklah orang-orang yang berdoa tersebut beriman kepadaku, kemudian senantiasa melaksanakan segala perintah-perintahku. Maka mari teman-teman, manfaatkanlah kesempatan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Jangan kita sia-siakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan dan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.